Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMP ITA Nur. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat ya, dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di hari kedua kita melaksanakan KBM secara daring. Kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya, baik, langsung saja ya untuk bab pertama, yaitu kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini terdapat 3 poin ya. Yang pertama itu ada sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan yang ketiga, nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas poin yang pertama, yakni sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam poin pertama ini yaitu akan membahas tentang pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Oke, jadi pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Subang. Dan pada saat itu Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Dan Jepang mengaku sebagai saudara tua yang ingin melindungi dan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Namun, kenyataannya Jepang merupakan penjajah yang membuat bangsa Indonesia itu sengsara. Jadi mereka hanya mengaku sebagai saudara Indonesia gitu, namun padahal merekalah juga yang menjadi penjajah di Indonesia. Kemudian, kemenangan Jepang di Asia itu tidak bertahan lama. Nah, sejak tahun 1944, Jepang mulai terpuruk dalam perang melawan sekutu. Ya, sekutu itu kan ada Inggris, kemudian Amerika Serikat ya, dan Belanda. Nah, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia membantu Jepang untuk bisa melawan sekutu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Ya, kemudian pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso pada saat itu pada sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya juga Letnan Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaannya. Jadi Jepang berjanji memperbolehkan Indonesia merdeka gitu ya. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan diresmikanlah BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang ditambah 7 orang Jepang. Untuk apa nih BPUPKI itu dibentuk? Yaitu dengan tujuan untuk menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan kemerdekaan Indonesia itu. Ya, setelah diresmikan, BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali, yang dimana sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada saat itu ketua sidangnya ialah Raziman Weddiodiningrat, yang dimana beliau menyatakan perlunya suatu dasar negara. Dan pada saat sidang pertama BPUPKI itu terdapat 3 tokoh yang mengajukan rumusan tentang dasar negara,
Itu ada Muhammad Yamin, ada Supomo, dan ada Soekarno. Rumusan dasar negara dari Muhammad Yamin itu ada 5. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dari Supomo yaitu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, kemudian keadilan rakyat dan musyawarah. Dan yang terakhir, rumusan tentang dasar negara dari Soekarno juga ada 5. Yang pertama ada nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itulah para tokoh yang mengajukan rumusan tentang dasar negaranya. Itu hanya baru perumusannya ya, baru pengajuan perumusannya, belum ditetapkan gitu. Nah, jadi untuk pertemuan sekarang itu saja, semoga dapat dipahami. Silahkan disimak dengan baik dan dipahami dengan baik. Jika ada yang ditanyakan, silahkan, sangat terbuka, silahkan bertanya di grup. Insya Allah nanti Ibu akan jawab. Oke. Nah, di sini ada tugas, silahkan juga dikerjakan ya. Selamat mengerjakan, terima kasih. Ya, semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.